otot ini mengikat kedua-dua tulangnya, tulang atas dan tulang bawah. Ini juga sama yang atas mengikat kedua tulang. Ya, jadi yang bergerak itu bukan tulangnya ya, tapi ototnya. Jadi tangan kita berpindah karena ada tarikan pada otot. Ya, tentu di sini ada gesekan antar tulang karena tidak mungkin dia diam di sini. Ya, saat ini naik hasta ini, maka di sini harus bergeser posisinya. Namun tidak akan lepas ya walaupun bergeser karena ditahan oleh tendon, oleh otot. Dan tidak akan bergesekan karena di sini ada cairan sendi. Ya, cairan itu kemudian ditutup lagi oleh tulang rawan. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang warna putih ya, yang putih ini adalah tulang rawan. Jadi tulang rawan ini sifatnya lebih lembut. Jadi yang bergesek ya tidak akan sampai ke tulang sejati. Kemudian di sini ada otot yang memegang kedua tulangnya sehingga tidak akan pernah lepas. Pernah lepas pernah ya, tapi saat gerakan yang ekstrim, ya misalnya pada pesepak bola atau yang kecelakaan sampai tulangnya lari, ya lepas. Itu berarti tendonnya sudah lepas. Otot yang memegang ini sudah pindah, tidak dipegang lagi, ototnya robek. Ya. Kemudian di dalam ini ada cairan sinovial yang biru ini. Ya, sehingga gesekan antar tulang rawan ini tidak menimbulkan nyeri. Ya, tidak menimbulkan sakit. Synovial fluid fills joint cavity and flows between the articulating bones. Jadi cairan sinovial mengisi ruang sendi ya dan mengalir ya, bergerak saat tulang bergerak. Ya, jadi engsel pintu yang udah tua itu akan diam ketika kita kasih minyak. Jadi kalau karatan misalnya engselnya biar nggak nyit gitu, itu kan dikasih minyak ya, sehingga gerakannya menjadi lebih luas. Nah kalau pada sendi, ya setiap saat dikasih minyak, tidak pernah kering minyaknya. Ya sehingga sendi yang normal harusnya tidak pernah menimbulkan nyeri ketika digerakkan. Saya ATP. Jadi untuk gerakan otot yang penting kita harus memiliki ATP dan harus memiliki ion kalsium. Jadi kalau salah satu penyakit otot yang umum kita kenal dengan nama fatigue. Fatigue, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kelelahan mungkin ya. Sehingga ada iklan yang namanya Fatigon. Fatigon Spirit. Untuk mengatasi kelelahan pada otot. Bisa jadi kelelahan pada otot itu karena kekurangan ion kalsium. Ya, sumber utama biasanya ion kalsium yang kurang sehingga ototnya itu ya nggak mau bergerak. Karena ion kalsium untuk yang berguna tadi untuk mengganggu troponin sama tropomyosin. Jadi dengan adanya gangguan si kalsium, maka si troponin dan tropomyosin akan berpisah. Nah, satunya berhubungan dengan si kalsium, satunya lagi berhubungan dengan si myosin. Nah, hubungan antara salah satu aktin dengan si myosin inilah yang membuat otot menjadi lebih pendek. Ya. Oke, mungkin kita ulang sekali lagi pelan-pelan sambil melihat sambil saya jelaskan beberapa bagian-bagiannya. Setiap hari kita menggunakan otot untuk melakukan aktivitas. Wanita pada gambar ini menggunakan otot pada tangannya untuk menulis. Sebagaimana kita ketahui, otot jantung dan otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak memenuhi perintah yang kita kendaki, sedangkan otot rangka merupakan otot volunter. Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dari sistem saraf. Ya, jadi yang warna hijau ini adalah ujung dari sel saraf. Dari ujung sel saraf nanti akan bertemu dengan sel otot. Nah, ujung dari sel saraf ini akan nanti di sini melepaskan neurotransmitter. Jadi dari sini, dari ujung ini melepaskan asetilkolin atau neurotransmitter yang lain, nanti ditangkap oleh sitoplasma dari sel otot. Nah, adanya rangsangan dari saraf nanti membuat kalsium yang berada di sitoplasma ya nanti akan menginisiasi
perceraian dari filamen aktin. Nanti kita lihat di bagian ujung ya. Aktin merupakan tempat pertukaran sinyal. Disinilah tempat terhubungnya bulb sinaptik akson terminal dan serat otot. Selanjutnya, saraf otot terdiri dari banyak miofibril. Jadi ototnya banyak ya miofibril. Nah, karena semuanya itu seragam, sama, kita ambil salah satu saja untuk dibahas. Tapi ya kumpulannya itu mungkin sampai ratusan atau ribuan. Sehingga memberi kita ya otot yang mungkin ada berapa? 5 cm diameternya, ada mungkin yang 10 cm diameternya. Tapi semuanya itu adalah kumpulan seperti tali kapal. Ya, jadi beberapa tali kecil menjadi tali besar, beberapa tali besar kemudian dibalut lagi, ya, sehingga menjadi kekuatan yang kompak. Mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Jadi sarkomer itu terdiri dari 2 filamen aktin, ya, dan satu panjang dari filamen miosin. Ya, dibatasi oleh zona, ini zona apa tadi? Z apa M? Zona Z ya. Z, Pak. Dibatasi oleh 2 zona Z. Itu yang disebut sebagai sarkomer. Dibatasi oleh 2 zona Z, mengandung ya 2 filamen aktin dan 1 filamen miosin. Itulah yang disebut sebagai sarkomer. Berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen protein yang tebal dan tipis. Karena itulah otot ini disebut dengan otot lurik. Ya, jadi satu tebal, satu tipis. Jadi kelihatannya itu kalau tebal di bawah mikroskop akan kelihatan hitam. Nah, sedangkan tipis akan kelihatan lebih terang. Jadi mirip dengan zebra, gelap terang. Itulah makanya disebut sebagai lurik. Lurik itu kan satu gelap, satu terang, satu gelap, satu terang. Ya. Protein yang tebal tersusun dari protein miosin dan bagian tengah yang membagi darah ini disebut dengan garis M. Filamen yang tipis tersusun dari protein aktin. Garis potongnya disebut dengan garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat memendek pada kedua sisinya. Meskipun jadi memendek atau memanjang itu ototnya bukan memendek atau memanjang ya. Ya, ini konsep penting mungkin. Konsepnya bukan memendek memanjang ya. Jadi ada posisi mereka overlap, ada posisi mereka tidak overlap. Ya, jadi sifatnya kalau saya dari ukurannya ini mereka nggak ada mengalami pemendekan pemanjangan. Ukuran aktin sama, ukuran miosin sama. Cuma saat relaksasi, aktinnya lepas dari miosin. Sedangkan saat kontraksi, aktinnya overlap. Apa itu bahasa Inggrisnya overlap? Tumpang tindih. Ya, tumpang tindih dengan miosin sehingga menjadi lebih pendek. Ya, jadi bukan ototnya menjadi lebih panjang, bukan aktin atau miosinnya menjadi lebih panjang atau lebih pendek, tetapi saat relaksasi, posisi aktin berpisah dengan miosin. Saat kontraksi, aktin overlap dengan miosin. Ya, nanti disampaikan ke siswa-siswanya di SMA ya, di SMP. Jadi bukan aktin atau miosinnya menjadi pendek atau panjang, tapi kadang mereka tumpang tindih, kadang mereka lepas. Saat lepas, otot menjadi lebih panjang. Saat tumpang tindih, otot menjadi lebih pendek. Tapi aktin dan miosinnya tidak berubah ukuran. Ya, yang berubah ukuran adalah sarkomernya. Jadi saat aktin miosin tidak tumpang tindih, sarkomer menjadi panjang. Saat aktin dan miosin tumpang tindih, sarkomer menjadi pendek. Ya, jangan salah nanti dikatakan aktinnya memendek atau aktinnya memanjang. Ya. Sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridges atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan miosin mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di miosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kepala miosin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin miosin.
Ini adalah proses ketika miosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas, namun miosin akan tetap melekat pada aktin sampai datang lagi ATP yang baru yang menempel di miosin. Hal ini adalah saat ketika otot berelaksasi, dan siklus ini akan terus berulang. Jadi satu gerakan kontraksi pada satu titik itu namanya jadi cross bridge ya, titik binding site, titik pertemuan antara aktin miosin itu perlu 2 ATP. Satu ATP untuk menempelkan dan satu ATP untuk melepaskan. Pada setiap titik, semakin panjang otot yang bergerak, maka semakin banyak titik yang akan bertemu antara aktin dan miosin. Semakin banyak ATP yang dibutuhkan. Ya. Jadi pada gambar ini dilihatkan hanya satu miosin yang mengikat aktin. Tapi pada realnya yang banyak ini mereka sama-sama menarik. Jadi yang ini nempel ke sini, yang ini nempel ke belakangnya. Ya, jadi bukan hanya satu miosin yang nempel, tapi bersama-sama mereka menempel menarik aktin. Kenapa di gambar ini hanya dibuat satu? Ya biar jangan mengganggu fokusnya. Ya, karena prosesnya seragam. Semua kepala dari miosin akan menempel pada binding site yang berwarna kuning dari aktin, kemudian sama-sama menarik dari aktin. Jadi jangan bayangkan hanya satu miosin yang bekerja. Ya, tapi seluruh binding site dari miosin ini akan menempel ke aktin, kemudian menarik aktin secara bersama-sama. Jadi jangan bayangkan 2 ATP, ya, tapi 2 ATP pada setiap titik pertemuan. Nah, berapa jumlah titik pertemuannya tergantung otot mana yang berkontraksi atau berelaksasi. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan, yaitu troponin dan tropomyosin. Ketika Ya, jadi ini yang tadi katakan sebagai orang ketiga, ya, ion kalsium. Jadi tanpa ada orang ketiga, troponin dan tropomyosin ini mesra. Mereka tidak membuka diri untuk berhubungan dengan miosin. Ya, tidak membuka diri untuk berhubungan dengan orang lain. Tapi adanya gangguan dari kalsium, kita lihat. otot berelaksasi, tropomyosin akan memblok jembatan aktin miosin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berikatan dengan troponin. Sehingga akan Ya, ion kalsium akan mengikat troponin, ya. Sebenarnya tanpa ada ion kalsium, troponin dan tropomyosin ini tidak membuka diri untuk siapapun. Ya, jadi mereka itu tadi dikatakan bahwa tropomyosin akan menutup binding site dari troponin. Binding site kan yang berwarna kuning ini. Ini sebenarnya ditutup oleh garis yang berwarna ungu. Jadi tidak ada peluang bagi miosin untuk masuk. Tapi karena adanya kalsium, ya, maka dia mengganggu hubungan antara troponin dan tropomyosin. Jadi dia mengikat ke troponin, akibatnya si tropomyosin menjadi jomblo. Ya, yang binding site ini menjadi jomblo dan akhirnya membuka diri terhadap si miosin. Ya. menyebabkan daerah aktif tropomyosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala miosin mampu berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin miosin dan memungkinkan miosin untuk menarik aktin. Ion kalsium terdapat pada sarkoplasmik retikulum dan akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem saraf. Berikut adalah penjelasannya. Neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolarisasi selaput serat otot. Impuls akan bergerak ke tubulus P dan membuka retikulum endoplasmik. Ion-ion Ca akan mengalir ke miofibril dan memicu terjadinya kontraksi. Jadi ion Ca-nya dikeluarkan dari Re, dari reticuloplasmic reticulum endoplasma untuk bergerak ke miofibril. Apa gunanya tadi? Untuk mengganggu hubungan antara troponin dan tropomyosin. Kapan kalsium dikeluarkan? Ketika ada sinyal dari neurotransmitter. Tanpa adanya sinyal dari neurotransmitter, ion kalsium tidak akan dikeluarkan. Tanpa adanya ion kalsium, hubungan antara tropomyosin dan troponin tidak akan pernah terganggu. Kalau hubungan mereka tidak pernah terganggu, maka miosin tidak bisa menempelkan diri pada tropomyosin.
harus ada dulu ion kalsium, berikatan dengan troponin, mengakibatkan tropomiosin menjadi jomblo, ya. Kejombloan tropomiosin nanti diikat oleh miosin, ikatan mereka lah yang nanti akan menggerakkan aktin, sehingga sarkomer menjadi lebih pendek. Namun penempelan tersebut juga harus menggunakan bahan bakar berupa ATP. Ya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Selanjutnya, ketika otot menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan, maka memungkinkan wanita pada gambar untuk menulis. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau yang sering mengalami penyakit lesu, lemah, ya bisa jadi neurotransmitternya, bisa jadi ion kalsiumnya, bisa jadi ATP-nya. Kapan ATP dihasilkan? Ketika ada glukosa, ketika ada oksigen. Nah, jadi banyak ya. Jadi orang yang kekurangan oksigen, yang berada pada lingkungan yang ramai misalnya, akan mengalami kelelahan karena ATP-nya kurang. Syarat untuk membuat ATP harus ada oksigen. Ya, tapi walaupun ATP-nya cukup, oksigennya cukup, kalau ion kalsiumnya tidak cukup juga kelelahan. Ya, fatigue tadi juga. Satu lagi tadi adalah adanya asetilkolin atau neurotransmitter. Jadi semuanya harus ada. ATP harus ada, asetilkolin harus ada, ion kalsium harus ada. Baik, slide berikutnya ini tidak jauh beda. Jadi yang tadi adalah dalam bentuk video. Nah, yang slide ini dalam bentuk gambar. Ya, tadi kita sudah paham mana miosin, mana aktin. Apa itu zona gelap, apa zona terang? Yang terang itu yang aktin saja. Ya, yang gelap itu ketika posisi aktin overlap dengan miosin. Dia menjadi gelap di situ. Jadi kalau aktin saja tanpa miosin dia terang. Nah, ketika aktin sudah overlap dengan miosin, dia menjadi gelap. Ya. Nah, ini aktin, ini garis Z, ini aktin. Ya. Ini daerah saat aktin overlap dengan miosin. Ini daerah saat aktin overlap dengan miosin. Jadi gelap ketika aktin overlap dengan miosin. Terang ketika hanya aktin saja. Jadi dikenal sebagai daerah lurik. Ya, gelap, terang, gelap, terang. Ini tadi gambar dari tangan si wanita tersebut. Satu ini yang kita sebut sebagai satu sarkomer. Semuanya ini disebut sebagai miofibril. Mio itu otot, fibril itu benang. Ya, jadi benang-benang pembentuk serabut otot. Nah, di sini ada tambahan di sini band I, band A, dan H zone. Kalau I-band itu daerah terang. Jadi isinya itu aktin, garis Z, aktin. Itu isi dari I-band. Warnanya terang. Kalau A-band itu daerah gelap. Ya, isinya aktin berhimpitan dengan miosin. Ya. Jadi daerah aktin saja itu I-band, daerah miosin saja H-zone, daerah yang overlap antara aktin dan miosin itu yang disebut sebagai A-band. Jadi ini ya, ini yang H-zone dari sini sampai H sini. Ini yang I-zone dari sini sampai ke sini. Nah, yang ini yang A-band, A-band dari daerah yang overlap antara aktin dan miosin. Jadi ini saat relaksasi. Ini saat kontraksi. Jadi daerah terangnya menjadi hilang. Daerah H-zone menjadi hilang saat kontraksi. Ini ada jenis-jenis otot ya yang bisa bergerak cepat, ada yang bisa bergerak lambat. Tergantung kepada mioglobinnya sebanyak apa. Ya, tergantung kepada mitokondrianya, tergantung kepada kapiler darahnya. Otot kaki misalnya ya,
mampu bergerak cepat, tapi tidak tahan lama. Ya. Jadi kalau aktin, dia itu adalah mikrofilamen. Mikrofilamen itu bagian dari apa? Ada tahu nggak? Aktin itu mikrofilamen. Mikrofilamen itu kalau biologi sel, bagian dari apa dia? Ada RE, ada mitokondria, ada plastida, ada badan Golgi. Nah, mikrofilamen itu setiap sel pasti punya, terutama pada sel hewan. Secara umum disebut dengan apa? Ada mikrofilamen, ada filamen intermediate, ada mikrotubul, Sitoskeleton. sitoskeleton, ya rangka sel. Sitoskeleton. Nah, miosin itu bukan sitoskeleton. Miosin adalah jenis protein yang terdapat di dalam sel. Jadi dia bukan organel sel. Ya, jadi kalau aktin, dia bagian dari sitoskeleton yang merupakan organel sel. Sedangkan miosin itulah salah satu jenis protein yang terdapat di dalam sel. Dia bukan struktur tetap. Ya, jenis protein. Sama dengan nanti dinein misalnya, ya, yang juga berupa protein. Itu saja materi kita hari ini mengenai fisiologi sistem gerak. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.